Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan salah satu dari kalian untuk memulai memimpin doa. Saya, Bu. Baik, silakan Nida. Teman-teman, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Nida yang sudah memimpin doa. Mohon maaf ya, Ibu menggunakan handphone karena laptop Ibu sedang mati. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian sebelum memulai materi. Pernahkah kalian bercerita? Pernah, Bu. Nah, jika pernah, kepada siapa kalian bercerita? Coba Ibu ingin tahu. Biasanya kepada teman atau kepada orang tua gitu, Bu. Baik, Siska, bagus sekali. Kemudian jika kalian nih ya, untuk memerlukan sesuatu, nah kalian biasanya melakukan apa? Coba Nisa, Ibu ingin tanya. Mungkin saya bisa jawab. Ya, silahkan, Siska. Apa ya? Mungkin saya biasanya jika saya perlu atau ingin sesuatu, itu biasanya saya berbicara kepada orang tua. Jika keperluan itu berhubungan dan keluarga, dan saya sendiri. Benar sekali yang disebutkan Siska tadi ya, bahwa jika kita perlu bantuan atau memerlukan sesuatu, biasanya kita harus terlebih dahulu berbicara, agar yang lain dapat mengetahui kebutuhan. Dan ada yang lain, coba Ibu ingin dengar apakah kalian pernah bercerita atau membutuhkan sesuatu kepada yang lainnya? Nida, silahkan. Saya, Bu. Biasanya jika saya ingin bertemu dengan teman saya terlebih dahulu membicarakannya lewat telepon agar bisa bertemu. Nah, iya benar sekali Nida. Sepertinya kalian sudah paham ya apa yang dimaksud Ibu tadi. Nah, Ibu pikir kalian sudah paham. Nah, selanjutnya tidak jauh seperti contoh yang tadi. Ibu ingin bertanya kembali, jika kalian ingin mengungkapkan sebuah perasaan, pastikan kalian bercerita. Nah, kepada orang tua atau orang terdekat, seperti tadi yang dikatakan. Baik, Ibu lanjut ya. Seperti yang telah tadi Ibu tanyakan kepada kalian, pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema 9, yaitu cerita fiksi. Ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian tahu apa itu cerita fiksi? Saya tahu, Bu. Ya, Siska coba jelaskan apa itu. Baik, Bu. Jadi cerita fiksi itu yang saya pahami itu sebuah karya tulis, karangan atau cerita yang dibuat oleh pengarang berdasarkan hayalan atau dunia rekaan pengarang, yang artinya bukan diambil dari kenyataan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, Bu. Ya, baik sekali Siska untuk jawabannya. Selanjutnya, apa sih contoh yang lain? Silahkan untuk yang lain mungkin bisa menjawab. Contoh cerita fiksi itu apa lagi sih? Saya izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Nida. Contohnya seperti Sangkuriang, Maling Kundang, dan yang sering kita baca atau tonton pada zaman dahulu, yaitu ceritanya Bawang Merah dan Bawang Putih. Nah, iya betul sekali.
Pasti kalian bertanya, apa tujuan Ibu menanyakan ini? Tujuan Ibu menanyakan ini adalah supaya kalian dapat mengasah kemampuan berbicara kalian melalui cerita fiksi. Sekarang Ibu ingin bertanya kembali, apa kalian tahu apa itu berbicara? Saya tahu, Bu. Silahkan. Jadi, menurut saya berbicara adalah kemampuan dalam mengungkapkan atau mengekspresikan ide, pikiran, atau perasaan yang ada dalam diri orang lain yang dapat menyampaikan informasi dengan menggunakan kata-kata. Berbicara juga merupakan salah satu keterampilan dalam berbahasa. Segitu menurut saya, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Nida sudah aktif untuk menjawab setiap pertanyaan Ibu ya. Untuk semuanya boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih. Artinya kalian sudah paham ya mengenai apa itu berbicara. Sudah paham, Bu. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan kepada Ibu? Silahkan. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baik, Ibu rasa sudah paham untuk semuanya ya. Ibu rasa kalian sudah paham mengenai materi tadi ya. Selanjutnya, Ibu ingin menanyakan kembali kepada kalian, apa sih strategi untuk meningkatkan keterampilan berbicara itu? Silahkan, Anissa. Saya izin menjawab, Bu. Silahkan. Yang pertama adalah dengan cara mendongeng, berpidato. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Saya Bu izin menambahkan. Silakan, Siska. Mungkin bisa juga dengan bermain peran atau bercerita, juga berdiskusi seperti di dalam pelajaran Bu, yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara seorang siswa gitu Bu. Baik, Ibu kira sudah cukup ya atas jawaban dari Siska dan Anisha. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang cerita fiksi. Untuk pertanyaan selanjutnya, agar melatih kalian untuk meningkatkan berbicara, unsur yang terdapat dalam cerita fiksi itu apa saja sih? Saya tahu, Bu, ada tema, tokoh, dan latar, alur dan latar. Iya, betul sekali, Nida. Ibu akan menjelaskan, jadi benar yang dikatakan Nida tadi, terdapat tema, tokoh, alur, dan juga latar, sudut pandang, penokohan, yang terakhir juga ada amanat. Coba Ibu ingin kalian pahami cerita yang kemarin Ibu kirim di grup WA, yaitu tentang anak gembalang. Kalian bisa baca kembali itu, Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian pahami. Silahkan. Baik Bu. Nanti Ibu absen terakhir ya, pas mau penutupan Zoom.
Bagaimana? Sudah kalian pahami belum ceritanya? Sudah, Bu. Coba Bu. Nah, Ibu mau minta salah satu dari kalian coba ceritakan kembali tentang cerita tersebut. Siska, apakah bisa menceritakan kembali Bisa Bu. dengan bahasa sendiri ya untuk melatih kalian berbicara? Baik. Langsung mulai ya Bu. Ya, silakan. Jadi di sebuah desa ada seorang anak gembala yang mendapatkan tugas dari saudagar kaya untuk mengembala domba-dombanya. Ia mendapatkan pesan dari sang majikan untuk menjaga dombanya dengan baik dan berteriak minta tolong jika ada serigala yang datang. Ketika mengembala di padang rumput, anak tersebut merasa bosan. Ia pun berbuat jahil dengan berteriak minta tolong, padahal tidak ada serigala yang mendatanginya. Mendengar suara teriakan dari anak gembala, para warga pun berdatangan hendak menolong, tapi bukan serigala yang ditemukan, malah anak gembala yang tertawa terbahak-bahak karena berhasil menipu warga desa. Eh, kenakalan anak gembala itu eh, Kenakalan anak gembala itu pun dilakukan beberapa kali. Dan setiap kali warga mendatangi teriakan anak gembala itu, lagi-lagi si anak gembala hanya tertawa saja. Sampai pada suatu hari, benar-benar datang segerombolan serigala hendak memangsa domba yang digembalanya. Karena panik, si anak gembala pun berteriak minta tolong, tapi tidak ada warga yang mau menolongnya karena mereka menduga si anak itu hanya bermain-main saja karena yang sudah ia lakukan hari lalu gitu. Terus alhasil semua domba berhasil dimangsa oleh kawasan serigala dan si anak gembala pun dimarahi oleh majikan. Mungkin sekian Bu cerita dari saya. Terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Bagus sekali, Siska. Untuk teman-teman, saya berapresiasi kepada Siska karena sudah berani untuk menceritakan kembali. Nah, jadi begitu ya, kurang lebih seperti itu yang kalian menceritakan kembali sebuah cerita dengan menggunakan bahasa kalian sendiri, itu sudah termasuk kalian untuk melatih berbicara di depan umum, seperti nanti misalkan untuk kalian mau kuliah atau melanjutkan pekerjaan, kalian bisa berani untuk berbicara di depan umum. Tidak terasa nih, kita sudah berada di akhir pembelajaran ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Alhamdulillah senang Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Ini semua pada hadir semua ya? Tidak ada yang terkendala sinyal atau jaringan. Hadir, Bu. Hadir Bu, alhamdulillah. Untuk Diana tidak ada ya? Iya Bu, sepertinya dia terkendala jaringan buat masuk ke ruang ini Bu. Oh iya, nanti saya izinkan karena emang keadaan seperti ini kita sekolah pun terkendala oleh jaringan ya. Kalau begitu Ibu tutup saja ya. Alhamdulillah jika kalian merasa senang. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Amin. Ibu mau menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Kita telah mempelajari tentang hal yang berkaitan dengan keterampilan berbicara. Jadi Ibu simpulkan pembelajaran hari ini adalah berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara kita semua. Sebagai contoh yang sudah tadi kita bahas bersama-sama dengan kita berbicara tentang cerita anak gembala, tadi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterampilan berbicara. Baik, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini Ibu rasa cukup sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti kelas dengan baik dan aktif. Sekian dari Ibu, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, Bu. Oh,
Nanti Terima kasih, KN Bu. tolong kirim PPT yang Ibu bagikan ya untuk di grup. Nanti Ya, Bu, kalian baik. baca-baca itu sudah kalian bahas tadi. Sekian ya dari Ibu. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.